Selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Ya, saya mau bertanya tentang penyaliban Bang Suma. Iya, silakan. Ya, ada 3 pandangan proses penyaliban Isa Al-Masih. Kalau dalam keyakinan saudara-saudara Yahudi, penyaliban Isa Al-Masih itu dilihat salah satu tindakan yang dilakukan karena Isa Al-Masih dilihat sebagai pembawa keonaran pada saat itu dalam konteksnya, karena mereka melihat bahwa Isa Al-Masih datang untuk memberitakan hal-hal yang menentang keagamaan orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka berusaha untuk menyalibkan. Itu yang saya tahu. Terus kalau dalam keyakinan saudara-saudara Kristen, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah bagian karya penyelamatan Allah, penebusan dosa. Dan kalau dalam keagamaan Muslim, mudah-mudahan saya tidak salah, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah salah satu bentuk Allah mengasihi Isa sendiri, sehingga ada seorang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih menggantikan Isa Al-Masih, sehingga belas kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan Isa Al-Masih dan dia diangkat secara hidup-hidup. Jadi penyaliban yang terjadi itu dalam konsep Islam adalah orang yang diserupakan, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya ialah, dari ketiga pandangan agama ini tentang penyaliban, Bang Suma, mereka memiliki ayat atau dalil yang menguatkan bahwa ajaran mereka itu benar. Contoh kecil misalnya dalam kekristenan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus itu disalib di kitab Injil. Nah, kalau di Islam sendiri, adakah ayat Al-Quran yang menguraikan bahwa memang Isa Al-Masih itu digantikan oleh orang yang menyerupai dia, sehingga penyaliban itu terjadi? Mendengar penjelasan Bang Suma tadi bahwa apa bedanya Al-Quran dengan hadis, dari pertanyaan saudara yang saya lupa namanya tadi yang turun itu, bahwa hadis itu memperlengkapi Al-Quran, menjelaskan Al-Quran seperti itu. Walaupun kedudukannya ya Al-Quran lebih di atas, tetapi hadis itu memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu pertanyaan saya, Bang Suma, adakah juga dalilnya atau apalah yang memang betul-betul mengatakan bahwa ada yang menggantikan Isa Al-Masih, orang yang menyerupai, jadi orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih sehingga dia disalibkan? Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang harus dipahami di sini adalah latar belakang penyaliban. Jadi penyaliban itu bukan sesuatu yang diatur oleh Allah dan juga bukan sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah, enggak. Itu disebabkan karena adanya makar. Makar yang dilakukan kemudian oleh orang kafir, orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, orang yang memerangi kemudian ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus dalam hal ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu
aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib. Nah, kemudian Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa juga tidak memerangi para rasul. Dalam hal ini Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo dan seterusnya. Itu tidak diperangi oleh Nabi Isa. Keadaan yang ada ketika Nabi Isa tidak memerangi Allah, tidak kemudian membenci ajaran pada para rasul, lalu kemudian orang-orang Yahudi mencoba untuk menyalibnya.